Uskup Agung Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota, resmi membuka Musyawarah Pastoral Keuskupan Agung Ende atau MUSPAS yang ke-8 yang diselenggarakan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, Pulau Flores, mulai tanggal 27 Oktober 2021. Liputan Pers Warisan Budaya Nusantara, Redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan musyawarah pastoral dibuka dengan perayaan misa yang dilakukan secara virtual dari Gereja MBC Kota Bajawa. Dalam sambutan pembukaan selaku tuan rumah, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ngada, Andreas Paru, menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta MUSPAS Keuskupan Agung Ende yang ke-8 di wilayah Kabupaten Ngada Flores. Berikut cuplikan liputan WBN pembukaan MUSPAS ke-8 Keuskupan Agung Ende di Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya Musyawarah Pastoral ke-8 Keuskupan Agung Ende di wilayah Kepikepan Bajawa, Kabupaten Ngada. Terima kasih berlimpah kepada Yang Mulia Bapak Uskup Agung Ende, para imam, bruder, suster, frater, dan seluruh fungsionaris pastoral di wilayah Keuskupan Agung Ende yang telah datang dengan terang rahmat Roh Kudus, spirit sukacita dan semangat persaudaraan untuk mencermati dinamika pastoral, melakukan pergumulan tentang situasi konkret umat dan merefleksikan dalam terang kitab suci dan ajaran resmi gereja. Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada sangat berbangga dan bergembira karena Musyawarah Pastoral ke-8 Keuskupan Agung Ende tahun 2021 diselenggarakan di Kepikepan Bajawa dengan mengangkat tema Gereja Keuskupan Agung Ende dalam semangat komunio dan misio. Tema MUSPAS ini dapat kita maknai sebagai momentum bagi kita semua untuk terus mempererat kesatuan, saling memperhatikan dan saling membutuhkan di antara umat beriman yang merupakan wujud dari gereja sebagai tubuh Kristus. Kita, umat Katolik Keuskupan Agung Ende, khususnya yang sedang berhimpun di sekitaran Kota Bajawa saat ini, adalah gereja yang oleh Konsili Vatikan II dimengerti sebagai persekutuan umat komunio yang percaya kepada Yesus Kristus. Persekutuan umat Keuskupan Agung Ende dengan segala kondisi kekiniannya berjarak waktu sudah amat jauh, sudah 2000-an tahun atau 20-an abad dari titik kelahiran gereja Kristus sebagai sebuah lembaga ilahi yang membumi dan terus menyajar. Menarik untuk disadari bahwa dalam rentang waktu yang terus bergerak, karakter Pentekostal gereja tetap konsisten mewarnai setiap tapak dan jejak misi abadinya. Janji penyertaan Roh Pentekostal tetap nyata sepanjang masa. Dengan keajaiban-keajaibannya yang memungkinkan gerakan bergereja dan menggereja tak pernah lekang oleh zaman. Keberlanjutan eksistensi gereja Kristus dari masa ke masa tetap menjadi realitas berkat dari Allah untuk dunia sejagat. Gerakan Roh Pentekosta sangat kita rasakan dalam seluruh dinamika pergumulan ziarah persekutuan umat gereja
lokal Keuskupan Agung Ende, secara khusus melalui pengalaman muspas demi muspas sejak tahun 1987 hingga detik ini. Saudara-saudariku, kini kita berkumpul di sekitaran Pusat Kepikepan Bajawa sebagai penyelenggara kali ini untuk menekuni hari-hari puncak dari rangkaian proses yang panjang Muspas 8 Keuskupan Agung Ende yang tertunda karena terkendala oleh tragedi kemanusiaan global pandemi COVID-19. Maka sebagai sapaan pembuka dari Muspas 8 Keuskupan Agung Ende yang akan kita segera mulai, izinkanlah saya sebagai penanggung jawab utama membekali para peserta dengan beberapa catatan mendasar sebagai katakan pertanggungjawaban tentang hakikat dan tujuan serta sifat Muspas yang hendak kita lakoni dalam kebersamaan penuh persaudaraan khas murid-murid Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Saudara-saudari, para peserta musyawarah pastoral ke-8 yang saya kasihi, Muspas, musyawarah pastoral, adalah sebuah nama yang telah sekian diakrabi oleh seluruh umat Keuskupan Agung Ende selama kurang lebih 34 tahun belakangan. Untuk kita, Muspas adalah lembaga pastoral tertinggi umat yang diwajibkan oleh magisterium Gereja Katolik dalam perintah kanoniknya. Secara universal, lembaga pleno kanonik ini formalnya disebut sinode. Bisa lihat dalam kitab hukum kanon 1983, kanon 460 sampai 468. Jadi, hendaklah kita meyakini bahwa musyawarah adalah lembaga musyawarah umat yang bersifat sinodal kanonik. Dalam forum sinodal kanonik inilah persekutuan umat gereja lokal khususnya mewujudkan hak dan kewajibannya untuk bermusyawarah tentang isu-isu realitas kehidupan yang ditekuni sebagai umat beriman, mendesain bersama haluan dan arah tanggapan pastoralnya, menetapkan rencana-rencana strategis untuk dijalankan dengan target-target periodik dan terukur. Saudara-saudariku, kita sedang mengemban kewajiban dan panggilan sinodal kanonik bersama umat dan demi umat kita. Dalam 8 kali muspas, termasuk kali ini, kita tetap konsisten menerapkan sifat sinodal dalam bermusyawarah. Pola proses menjamin keterlibatan seluruh umat secara meluas dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita boleh berani mengatakan bahwa muspas kita benar-benar untuk umat yang diselenggarakan oleh, tentang, dan untuk umat. Umat adalah subjek utama dalam seluruh prosesnya. Jumlah peserta pada hari-hari puncak Muspas ke-8 ini memang amat diciutkan, karena biasanya dalam kondisi normal bisa mencapai 500-an peserta.
Namun, kita yang hadir sebagai peserta kali ini tetap harus sadar, yakin bahwa kita mewakili umat, dan atas nama umat Keuskupan Agung Ende yang kini berjumlah kurang lebih 470-an ribu jiwa, kita berkewajiban menyukseskan Muspas 8 ini dengan kecerdasan untuk merangkum dan menyimpulkan sejitu-jitunya temuan-temuan sepanjang proses yang telah berlangsung di tengah komunitas-komunitas akar rumput 1 tahun belakangan ini. Sehingga pada gilirannya semuanya akan mengarah menuju desain reksa pastoral 5 tahun ke depan yang tepat sasar dan berdampak guna, serta menjadi berkat bagi ziarah dan misi lanjut Persekutuan Umat Keuskupan Agung Ende. Saudara-saudara, kita telah cukup berpengalaman dengan pola dan gaya sinodal Muspas, temuan kita dalam ruang dan waktu yang terus bergerak. Maka mari kita yakini bahwa dalam iman dan kebersamaan kita akan mampu mengemban tugas panggilan untuk merekam dan menanggapi kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan, keprihatinan dan pergumulan serta perjuangan umat yang kita wakili. Para peserta Muspas 8 yang terkasih, Muspas ke-8 Keuskupan Agung Ende kali ini ternyata bertepatan dan berbarengan dengan Sinode para Uskup sedunia yang dicanangkan oleh Bapak Paus Fransiskus pada tanggal 10 Oktober 2021 dan disusul secara serentak di keuskupan-keuskupan pada tanggal 17 Oktober 2021 yang lalu. Lagi-lagi ada gebrakan dari Paus Fransiskus, gebrakan yang bersifat out of the box. Suatu gebrakan untuk menerapkan sifat sinodal dari sinode. Para uskup kali ini di bawah tema bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Tema yang berbarengan dan sejalan dengan tema dari Muspas kita kali ini. Pola proses bottom up dipilih Bapak Paus Fransiskus sebagai metodologi untuk membuka ruang bagi partisipasi umat gereja-gereja partikular seluruh dunia dan federasi-federasi regional para tokoh gereja. Saya ingin mengangkat pesan provokatif inspiratif dari Bapak Paus tentang sinode yang kiranya juga relevan untuk Muspas kita. Bapak Paus mengharapkan agar kita waspada terhadap 3 kecenderungan yang tidak bersifat sinodal dalam musyawarah, sinode, apapun dalam gereja, yaitu kecenderungan formalisme, kecenderungan intelektualisme, dan kecenderungan rutinitas standar zona aman. Kecenderungan-kecenderungan yang menurut Paus Fransiskus melestarikan elitisme, yang memandulkan interaksi partisipatif dari persekutuan gereja yang pada hakikatnya adalah organisme yang dinamis. Kecenderungan-kecenderungan yang terbatas pada aspek-aspek seremonial, basa-basi,
tanpa relevansi dan konektivitasnya dengan pergumulan real yang nyata di tengah tata dunia yang menjadi konteks hidup dari persekutuan gereja. Dan karena itu, kecenderungan-kecenderungan itu hanya terbatas pada rasa puas pada zona aman, menggereja dan bergereja secara rutin saja dengan standar-standar yang itu-itu saja. Sementara persekutuan Tuhan sungguh-sungguh adalah persekutuan penuh pergumulan nyata di tengah tata dunia. Saudara-saudariku, persekutuan gereja Persekutuan Agung Ende telah menemukan sendiri melalui gerakan Musmas metode bermusyawarah yang menempatkan umat pada posisi sebagai subjek, pelaku dan pelaksana utama. Kita sudah tidak terlalu jauh dari harapan introspektif Bapak Paus Fransiskus untuk mengembalikan sinode atau muspas pada hakikat dan sifat otentiknya. Mudah-mudahan pesan Bapak Paus ini akan memandu cara bermusyawarah kita di hari-hari puncak muspas ke-8 kali ini. Kami mengabarkan, Anda memutuskan.